Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Teori Belajar dan Pembelajaran yang beranggotakan Ade Hera, Hosiana Eklesia, Inas Fauzrahani, Nora Aprida, dan Niken Fitri Salwiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara evaluasi hasil belajar atau EHB dengan evaluasi pembelajaran. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis atau teratur, kemudian berkelanjutan, atau dilakukan terus-menerus hingga mencapai kualitas yang paling baik, dan menyeluruh dalam rangka mengendalikan penjaminan dan penetapan kualitas berbagai komponen pembelajaran, yang tentunya berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Pada hakikatnya, evaluasi pembelajaran merupakan laporan akhir dari suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian, ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, menentukan hasil belajar siswa untuk menjadi laporan kepada orang tua dan sebagai acuan untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Yang ketiga, mengenal latar belakang siswa untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa saat belajar. Yang keempat, sebagai acuan guru untuk perlu tidaknya melakukan remedial. Next. Kemudian, manfaat dari evaluasi pembelajaran. Ada 5 manfaat dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah kurikuler. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang kedua, instruksional, sebagai alat ukur apakah proses belajar mengajar sesuai rencana atau belum. Yang ketiga, placement, melakukan penempatan yang sesuai kepada siswa tentang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, diagnostik, alat diagnostik untuk mengetahui kelemahan siswa dan memberikan solusi kepada siswa-siswa yang mengalami kesulitan. Yang kelima, administratif BP, sebagai input bagi bagian BP untuk membantu mengarahkan siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik evaluasi pembelajaran. Menurut Amar Hamali tahun 2009, teknik evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada teknik-teknik tindak lanjut jangka panjang. Di sini, penilaian perlu dilaksanakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dengan memperhatikan banyak faktor yang mempengaruhinya, khususnya di lapangan. Yang kedua, ada teknik penilaian perubahan perilaku dalam jangka panjang yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada observasi langsung terhadap si pelaku. Yang kedua ada pengukuran tak langsung terhadap si pelaku. Di sini kita mengukur perubahan-perubahan yang terjadi terhadap standar kehidupan, kualitas kehidupan, serta partisipasi dan peran seseorang terhadap suatu kegiatan. Dan ketiga itu ada pengukuran dengan bantuan orang lain, di mana kita bisa melakukannya dengan wawancara ataupun mengisi kuesioner yang dilakukan oleh teman-teman sebaya atau teman-teman di lingkungannya. Next. Untuk teknik yang ketiga ini ada evaluasi akhir pengajaran, di mana terdiri atas 2 aspek. Yang pertama ada aspek perilaku keterampilan,
Di sini aspek perilaku keterampilan ini meliputi kognitif, psikomotorik, kreatif, sosial interaktif. Sedangkan untuk aspek pengetahuan, di sini meliputi pengenalan, ingatan, dan pemahaman. Lalu ada teknik yang keempat itu ada evaluasi keterampilan reproduksi yang meliputi 4 aspek, yaitu pertama ada aspek keterampilan kognitif. Di sini masalah umum dipecahkan untuk menentukan ukuran ketepatan dan kecepatan melalui latihan jangka panjang. Dan yang kedua itu aspek pengetahuan psikomotorik, contohnya seperti latihan mengetik, keterampilan menjalankan mesin, dan lain-lain. Di sini lebih kepada keterampilan yang diperlukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lalu next, yang ketiga ada aspek keterampilan reaktif, secara langsung dengan pengamatan objektif terhadap tingkah laku dan secara tidak langsungnya dengan kuesioner sikap. Dan yang keempat ada aspek keterampilan interaktif yang secara langsungnya dengan menghitung frekuensi kebiasaan yang ditampilkan pada kondisi tertentu. Teknik yang kelima ini dibagi menjadi 3 aspek. Teknik kelima ini mengenai evaluasi keterampilan produktif. Yang aspek pertama itu meliputi keterampilan kognitif, yaitu masalah yang tidak familiar lalu dipecahkan dengan metode yang terbuka tertutup. Lalu aspek kedua ini aspek keterampilan psikomotorik, di mana diberikan tugas produktif untuk menuntut perencanaan strategi dan evaluasi terhadap hasil serta proses perencanaan itu dilakukan dengan observasi dan diskusi. Selanjutnya next. Yang ketiga ada aspek keterampilan reaktif, yaitu secara langsungnya mengamati sistem nilai masyarakat, tapi secara tidak langsungnya dengan menganalisis posisi seseorang dalam mengikuti suatu argumen. Dan teknik yang keenam itu ada teknik-teknik untuk menilai pengetahuan, di mana evaluasi akhir pengajaran terhadap tercapaian tujuan aspek pengetahuan perlu dilakukan secara terpisah di samping evaluasi terhadap perilaku. Jadi untuk evaluasi perilaku dan pengetahuan itu harus dilakukan secara terpisah. Pertama itu kita melakukan dengan teknik penilaian aspek pengetahuan. Caranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bentuk pilihan berganda yang menuntut siswa agar melakukan identifikasi tentang fakta, definisi, dan contoh-contoh yang betul. Yang kedua, ada teknik penilaian aspek mengingat kembali. Caranya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tertutup langsung untuk mengungkap jawaban-jawaban yang unik terhadap siswa-siswa tersebut. Dan yang ketiga ada teknik penilaian aspek pemahaman. Boleh di next. Bab berikutnya yang akan kita bahas adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini, yang dinilai atau dievaluasi adalah hasil belajarnya. Adapun evaluasi hasil belajar mencangkup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran atau menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi hasil belajar. Next. Tujuan evaluasi hasil belajar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum ini untuk menghimpun data tentang taraf kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, atau sampai di mana keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan kurikuler. Lalu tujuan umum ini juga untuk mengetahui efektivitas metode pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan khusus dari evaluasi hasil belajar yaitu untuk merangsang peserta didik dalam program pembelajaran. Lalu untuk mencari faktor keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Next. Selanjutnya, fungsi evaluasi hasil belajar. Secara umum, evaluasi atau penilaian memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, yang pertama yaitu fungsi selektif. Dengan evaluasi, guru dapat menyeleksi peserta tes atau siswa dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan tujuan ini, beberapa hal yang dapat diambil dari evaluasi adalah yang pertama yaitu menentukan layak diterima atau tidak seorang peserta tes.
Yang kedua yaitu menentukan layak dinaikkan atau tidak seorang siswa ke kelas berikutnya. Yang ketiga yaitu menentukan layak dilepas atau tidak seorang siswa dari lembaga tempat belajar. Lalu yang terakhir yaitu menentukan siswa yang layak untuk menerima beasiswa. Next. Lalu fungsi evaluasi hasil belajar yang kedua yaitu fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini untuk mengetahui dalam hal apa seorang siswa mempunyai kelemahan dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Dengan hasil evaluasi yang diperoleh, guru dapat menentukan di mana posisi anak yang tepat. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini adalah keberhasilan program, termasuk pencapaian tujuan dan metode serta penggunaan sarana. Next. Fungsi evaluasi hasil belajar juga memiliki spesifikasi yang dapat dilaksanakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Seperti yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah mata pelajaran yang diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru ataukah harus diulangi. Lalu yang ketiga yaitu untuk mendapatkan bahan-bahan informasi untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau harus mengulang. Lalu yang keempat yaitu untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh anak-anak sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Lalu yang terakhir yaitu untuk menafsirkan apakah seorang anak telah cukup matang untuk kita lepaskan ke dalam masyarakat atau ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Next. Lalu, manfaat evaluasi hasil belajar. Manfaat evaluasi hasil belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi siswa. Siswa dapat mengetahui sejauh mana dia telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua yaitu bagi guru. Guru akan mengetahui siswa-siswa mana yang sudah menguasai bahan pelajarannya. Yang kedua yaitu guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Yang ketiga yaitu guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah tepat atau belum. Lalu yang manfaat evaluasi hasil belajar yang ketiga yaitu bagi sekolah. Dengan adanya evaluasi ini dapat diketahui kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolah. Lalu informasi guru tentang tepat tidaknya kurikulum sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah di masa yang akan datang. Lalu manfaat bagi sekolah yang terakhir yaitu informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah. Next. Selanjutnya, yaitu teknik evaluasi hasil belajar. Next. Secara garis besar, teknik evaluasinya dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yakni teknik tes yang secara terminologisnya dapat diartikan sebagai sejumlah tugas yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, dan orang yang dites tersebut mengerjakannya. Dan yang kedua ada teknik non-tes, yang merupakan teknik evaluasi selain tes. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu tes formatif. Tes formatif yaitu suatu jenis tes yang dilaksanakan setelah selesai pokok bahasan tertentu. Nah, tujuan tes formatif ini diadakan yaitu untuk mengetahui tingkat penyerapan peserta didik terhadap materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, ada tes sumatif. Tes sumatif yaitu suatu tes yang dilaksanakan pada akhir periode. Tes sumatif dimaksudkan untuk mengetahui daya serap peserta didik terhadap keseluruhan pokok bahasan yang dipaketkan untuk periode tertentu. Yang ketiga, ada tes subjektif. Tes subjektif yaitu suatu tes yang peserta didiknya diharuskan mengerjakan dengan memberi uraian atas soal-soal yang diteskan. Tes ini terdiri atas tes uraian bebas, tes uraian terbatas, dan tes isian. Tes uraian bebas yaitu suatu tes yang peserta tesnya boleh menjawab dengan memberikan uraian bebas. Kemudian,
Tes uraian terbatas, yaitu suatu tes yang pesertanya hanya boleh memberikan uraian sesuai dengan batasan yang diberikan oleh tester. Dan terakhir ada tes isian, yaitu suatu tes yang pesertanya memberikan jawaban dengan cara mengisi titik-titik pada soal tes. Yang keempat, ada tes objektif. Tes objektif adalah suatu tes yang jawaban atas soal-soal tesnya telah tersedia dan tinggal memilih saja. Tes ini terdiri atas tes benar salah atau BS, pilihan ganda, dan juga tes menjodohkan. Tes benar salah mengharuskan peserta didik untuk memilih jawaban benar atau ditandai dengan B jika persyaratan dalam tes benar, dan mengharuskan memilih salah atau S jika persyaratan dalam tes salah. Tes pilihan ganda yaitu suatu tes yang peserta tesnya tinggal memilih jawaban yang tersedia dengan cara melingkari atau menjelang huruf-huruf jawaban. Tes menjodohkan adalah suatu tes yang peserta tesnya harus menjodohkan pasangan-pasangan yang ada pada bagian soal tes dan bagian jawaban tes. Next. Kemudian 5 ada pretest. Pretest adalah suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan prasyarat mengenai apa yang diajarkan telah ada pada diri tes peserta didik. Kemudian, yang keenam, ada post-test. Post-test adalah suatu tes yang dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan suatu materi yang diajarkan kepada peserta didik dibandingkan dengan hasil pretestnya. Maka dari itu, adanya pretest diharuskan dengan diadakannya post-test. Lalu ketujuh, ada tes buatan guru. Tes buatan guru adalah suatu tes yang tidak dipersoalkan validitas, reliabilitas, dan lazimnya disusun oleh guru tanpa bantuan para ahli di bidang tes. Yang kedelapan, ada tes standar. Tes standar yaitu suatu tes yang memenuhi suatu persyaratan validitas, reliabilitas, dan kepraktisan, serta dan lain-lainnya. Tes ini dibuat oleh suatu tim, kemudian diuji validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan daya bedanya sebelum diteskan kepada peserta didik. Next. Kemudian ada jenis-jenis non-tes. Non-tes dibagi menjadi 6. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari adanya proses belajar. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah pengajuan pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapat informasi mengenai suatu hal. Yang ketiga ada angket. Angket merupakan instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan maksud agar responden memberikan jawaban, informasi, dan keterangan sebagai yang dikehendaki oleh pembuat angket. Yang keempat, ada sosiometri. Sosiometri ialah suatu metode untuk mengetahui kedudukan responden di dalam kelompoknya. Nah, sosiometri ini bertujuan untuk dengan pertanyaan bagaimana pola hubungan yang dibangun oleh responden di dalam kelompoknya. Nah, polanya ini dapat diketahui dengan
teknik sosiometri. Yang kelima ada catatan berskala atau dikenal dengan anecdotal record, yaitu instrumen pengumpulan data yang dapat melengkapi observasi. Pencatatan ini dilakukan oleh pengamat terhadap kejadian-kejadian mengenai peserta didik secara insidental. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada skala penilaian. Skala penilaian atau bisa disebut dengan rating scale adalah suatu daftar pertanyaan yang dipergunakan sebagai pelengkap observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, dan menilai peserta didik dalam suatu situasi. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.